Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di suatu pagi di bulan Maret 2026, seorang staf penginapan di Filipina dikejutkan oleh penemuan mengerikan di belakang bangunan penginapan tersebut. Di sana tergeletak sesosok jasad seorang wanita. Kondisi korban terlungkup tanpa busana. Penemuan itu segera memicu penyelidikan besar. Banyak pertanyaan mulai muncul tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada korban. Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di balik semuanya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Norma Riza Cerveda. Bagi orang-orang terdekatnya, dia lebih dikenal dengan nama Maris. Dia merupakan seorang perempuan berusia 29 tahun yang berasal dari sebuah desa di Barangay Bonbon, San Juan, Filipina. Hidupnya tidak pernah benar-benar mudah. Sejak usia dini, Maris sudah terbiasa menghadapi keterbatasan. Maris sempat menempuh pendidikan tinggi, namun harus berhenti karena kondisi ekonomi keluarga. Seperti kebanyakan orang, Maris pernah berharap bahwa pernikahan bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataan berkata lain. Pernikahannya tersebut berakhir begitu saja, meninggalkan satu tanggung jawab besar, yaitu seorang anak perempuan yang masih sangat kecil. Sejak saat itulah, Maris menjalani hidup sebagai seorang ibu sekaligus tulang punggung, dan dia menjalaninya tanpa pernah mengeluh. Di tahun 2020, dia memutuskan untuk merantau ke kota Manila. Bukan keputusan yang mudah, karena hal itu berarti dia harus meninggalkan anaknya. Dia menitipkan putrinya tersebut kepada sang ibu yang berada di kampung halaman. Lalu kehidupan di kota Manila, dia bekerja di sebuah gerai di pusat perbelanjaan yang cukup besar. Maris di sana dikenal rajin, disiplin, dan bertanggung jawab. Hingga akhirnya, Maris pun dipercaya untuk menjadi sebagai crew leader. Hal itu adalah sebuah pencapaian dari perjuangan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Namun seiring waktu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan oleh Maris, yaitu anak kandungnya. Semakin hari, kebutuhan sang anak bukan hanya soal materi, tapi juga tentang kehadiran seorang ibu. Dan akhirnya, Maris pun memilih untuk pulang ke kampung halaman. Dia kembali menjadi ibu sepenuhnya. Dia kemudian bekerja lagi menjadi seorang kasir di Bayfront Supermarket. Di sana dia dikenal sebagai pribadi yang hangat, mudah tersenyum, dan selalu siap membantu siapa saja. Tidak banyak yang tahu kalau di balik senyumnya itu ada hidup yang ditempa oleh perjuangan yang panjang. Di tengah rutinitasnya, Maris tetap meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Sesekali dia berkumpul dengan teman-temannya, hingga suatu waktu mereka merencanakan sebuah liburan singkat. Liburan itu bukanlah sesuatu yang mewah, mereka hanya ingin menginap di sebuah resort untuk melepas penat dan tertawa bersama. Pilihan mereka jatuh pada Top Beach Resort yang cukup populer di wilayah Barangay San Jose. Rencana itu sederhana, menginap satu malam, pergi ke Shudi Abbas Snack Bar, menikmati waktu sebelum nantinya kembali ke rutinitas sehari-hari. Lalu di antara teman-temannya Maris, ada satu orang yang juga ikut. Seseorang yang bukan orang asing bagi Maris. Dia adalah sepupu Maris sendiri yang bernama Welgi. Tibalah harinya di tanggal 8 Maret 2026. Malam yang awalnya terlihat seperti malam biasa, Maris berpamitan kepada orang tuanya. Dia juga menitipkan putrinya sambil mengatakan kalau dia akan kembali keesokan paginya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda ia hanya ingin beristirahat sejenak dari kerasnya hidup. Malam itu Maris mengenakan atasan hitam dan rok denim. Sederhana tapi cukup untuk membuatnya merasa percaya diri.
Setibanya di resort, beberapa temannya ternyata sudah lebih dulu datang. Mereka sudah check-in, menaruh barang, lalu bersiap keluar lagi. Tujuan mereka adalah Shudi Abbas Snack Bar. Malam itu di snack bar tersebut lampu-lampu redup berwarna-warni. Musik berdentuman cukup keras, tawa dan percakapan bercampur menjadi satu. Maris ikut larut di dalamnya. Dia tertawa, mengobrol, sesekali meneguk minuman keras. Untuk beberapa saat dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa beban kehidupan, tanpa suatu tekanan. Tetapi di tengah itu semua ada sepasang mata yang terus mengawasi dirinya, yaitu Welgi. Tatapan Welgi tidak sekedar melihat, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang perlahan berubah menjadi niat yang jahat. Singkat cerita, waktu pun berlalu, jarum jam melewati tengah malam. Tanggal juga sudah berubah menjadi 9 Maret 2026. Maris mulai merasa lelah, tubuhnya sedikit limbung karena efek alkohol. Dia memutuskan kembali lebih dulu ke area resort. Saat itulah Welgi menawarkan tumpangan kepada sepupunya tersebut. Sebuah tawaran yang terlihat biasa, dan Maris tidak menaruh curiga sama sekali. Motor kemudian melaju meninggalkan keramaian. Awalnya semuanya terasa normal. Angin malam terasa dingin, jalanan mulai sangat sepi. Namun perlahan sesuatu tiba-tiba berubah. Tangan Welgi seketika mulai bergerak. Dia menyentuh kaki Maris. Sekali, 2 kali, lalu 3 kali. Maris menggeser duduknya, berusaha menjauh tanpa membuat situasi menjadi canggung. Tapi sentuhan itu tidak berhenti. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh dalam benak Maris. Lalu seketika berubah menjadi kegelisahan dan berakhir menjadi ketakutan. Saat Maris menyadari arah motor ternyata tidak menuju ke arah resort, melainkan ke suatu jalanan yang begitu gelap dan sangat sepi. Tak lama kemudian, Welgi menghentikan motornya di tepi jalan. Dia tiba-tiba saja mencoba menarik Maris turun dari motornya. Maris yang terkejut merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dia pun berusaha melawan. Dia menolak turun dan mencoba melepaskan diri dari tarikan Welgi. Namun sayangnya, tenaga Maris tidak sebanding. Alhasil, tubuh Maris pun ikut terbawa tarikan tersebut. Di tengah situasi itu, sebuah mobil sempat melintas dan lampunya menyorot ke arah mereka. Maris langsung melambaikan tangan seolah meminta pertolongan. Mobil itu sebenarnya sempat mendekat, tetapi entah mengapa pengemudi mobil tidak berhenti. Dia justru kembali melaju dan meninggalkan mereka. Karena khawatir ada kendaraan lain yang lewat, Welgi langsung memukul kepala Maris dengan cukup keras. Pukulan itu membuat tubuh Maris terhuyung dan kepalanya terasa sangat pusing. Dalam keadaan itu, Welgi dengan cepat menyeret Maris menjauh dari tepi jalan menuju area belakang penginapan yang dipenuhi pohon kelapa. Welgi kemudian menjatuhkan Maris ke atas tanah. Dengan cepat dia langsung menindih perut Maris dan langsung mencekik bagian lehernya. Maris masih berusaha melawan dengan mencakar leher Welgi hingga meninggalkan bekas luka. Namun Welgi tidak menghentikan tindakannya. Dia justru menutup mulut Maris dengan kedua tangan. Ketika itu Maris hanya bisa menangis sambil terus berusaha untuk bisa melepaskan diri. Melihat perlawanan tersebut, Welgi merasa kesal dan semakin bersikap kasar. Dia kemudian mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya. Lalu dengan teganya dia memukul Maris secara berulang kali tepat di bagian kepalanya. Beberapa saat kemudian tubuh Maris mulai melemah, kepalanya terasa semakin pusing dan nafasnya juga semakin sulit. Tak lama setelah itu, Maris akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di tempat sunyi tersebut. Dan ironisnya, setelah semua itu terjadi, Welgi meninggalkan lokasi dan kembali ke penginapan seolah tidak ada apapun yang terjadi di malam itu. Dia juga beralasan kepada teman-temannya yang lain kalau Maris telah pulang lebih dulu untuk mengurus putrinya. Alasan tersebut di saat itu terdengar masuk akal, dan akhirnya teman-temannya pun percaya dengan perkataan Welgi. Kemudian singkat cerita, di sisi lain di pagi hari tanggal 9 Maret 2026, Ibu Maris mulai merasa heran karena putrinya tidak kunjung membalas pesan sejak malam sebelumnya. Awalnya keluarga mengira kalau Maris masih sibuk berlibur bersama teman-temannya. Namun lama-kelamaan rasa khawatir mulai muncul karena Maris sebelumnya sudah berjanji akan pulang pada pagi hari. Karena tidak memiliki nomor ponsel teman-teman Maris yang lain, keluarga akhirnya mencoba mencari informasi melalui Welgi. Mereka berharap Welgi sebagai sepupu mengetahui keberadaan Maris atau setidaknya bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah mereka pergi dari tempat resort itu.
Namun ketika ditanya, Welgi mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau Maris tidak sampai pulang ke rumah. Jawaban tersebut justru membuat keluarga semakin bingung. Karena semakin merasa panik, adik Maris akhirnya mencoba meminta bantuan melalui media sosial. Dia mengunggah foto Maris dan meminta kepada siapapun yang melihat atau mengetahui keberadaan kakaknya untuk segera memberi informasi kepada keluarga. Lalu postingan itu pun dengan cepat menyebar di kalangan warga kota San Juan, sehingga banyak orang mulai ikut membantu mencari kabar tentang Maris. Namun di tengah harapan keluarga, kabar mengejutkan justru datang dari pihak kepolisian. Masih di hari yang sama di tanggal 9 Maret tersebut, sekitar pukul 11 siang, polisi menerima laporan tentang penemuan jasad seorang wanita di area belakang Top Beach Resort. Korban ditemukan dalam posisi terlungkup, mengenakan kaos hitam namun tidak mengenakan pakaian bagian bawah. Polisi kemudian memeriksa barang-barang milik korban yang ada di tempat kejadian. Dari identitas yang ditemukan dalam dompetnya, mereka akhirnya mendapatkan informasi untuk segera menghubungi pihak keluarganya. Tak lama kemudian, keluarga korban datang ke lokasi untuk memastikan jasad tersebut. Dengan hati yang hancur, mereka pun mengonfirmasi kalau jasad itu memanglah Maris, putri mereka. Kemudian dengan cepat polisi bersama tim forensik langsung mengevakuasi jasad untuk mengetahui penyebab kematian. Dari kondisi yang ditemukan di lokasi, polisi menduga kalau korban telah mengalami tindakan tak senonoh sebelum akhirnya dia dieksekusi. Namun untuk memastikan siapa pelakunya, mereka masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Area sekitar lokasi penemuan langsung dipasangi garis polisi. Petugas kemudian mulai menyusuri tempat untuk mencari barang-barang bukti lainnya. Di sana penyidik menemukan sepasang sendal dengan ukuran milik pria yang masih terdapat bercak cairan merah. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah batu besar yang telah berlumuran cairan merah yang mungkin telah digunakan untuk menyerang korban. Dalam proses penyelidikan, polisi lalu memeriksa kembali aktivitas terakhir korban sebelum kejadian. Dari pihak penginapan diketahui kalau sehari sebelumnya Maris dan beberapa temannya memang sempat menginap di sana dalam satu kamar yang dipesan oleh salah satu teman korban. Polisi lalu menghubungi teman yang memesan kamar tersebut melalui ponsel yang tercantum pada data pendaftaran. Dalam keterangannya, teman korban mengatakan kalau mereka sempat berkumpul dan pergi bersama ke sebuah bar yang bernama Shadi Abbas Snack Bar pada malam itu. Berdasarkan penuturan mereka, orang terakhir yang pergi bersama Maris adalah sepupunya sendiri yang bernama Welgi. Karena Welgi masih termasuk keluarga korban, mereka mengira Maris akan dibawa kembali ke penginapan dengan aman. Mereka juga sempat menghubungi Welgi untuk menanyakan hal itu. Tetapi Welgi mengatakan kalau korban pulang mendadak ke rumahnya di malam tersebut untuk mengurus anaknya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi kemudian mendatangi snack bar tempat Maris terakhir terlihat. Di sana petugas memeriksa rekaman CCTV yang ada di dalamnya. Dari rekaman itu, polisi memastikan Maris memang berada di sana di tanggal 8 Maret. Dan bahkan salah satu teman Maris sempat merekam momen kebersamaan mereka tersebut. Maris terlihat tertawa dan menikmati suasana yang mana seolah tidak ada ancaman yang akan menyakiti dirinya. Lalu ketika diperiksa lebih jauh, polisi juga menemukan Maris meninggalkan tempat itu bersama Welgi. Temuan tersebut membuat polisi segera memfokuskan penyelidikan kepada Welgi. Dugaan itu semakin kuat ketika sandal yang ditemukan di lokasi kejadian dibandingkan dengan foto Welgi yang menggunakan sandal. Ternyata sandal tersebut sangat mirip dengan yang biasa dipakai oleh Welgi. Di tengah penyelidikan, seorang pengemudi mobil van juga mengatakan memberikan kesaksian kepada polisi. Dia mengatakan kalau dirinya merasa sangat bersalah setelah melihat berita tentang kasus tersebut. Menurut pengakuan sang pengemudi, pada dini hari tanggal 9 Maret 2026, dia sebenarnya sempat melihat seorang wanita yang tampak seperti meminta bantuan di sebuah area gelap dekat lokasi kejadian. Namun tidak lama kemudian wanita itu ditarik oleh seorang pria yang berada di sampingnya. Tetapi sayangnya, di saat itu dia mengira kalau keduanya hanyalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar, sehingga dia tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Kesaksian tersebut semakin menguatkan kalau Welgi telah mengeksekusi Maris. Ketika berbagai bukti telah dikumpulkan, polisi akhirnya mendatangi rumah Welgi yang terletak di Barangay Basa, San Juan. Mereka segera meminta keterangan kepadanya. Welgi diketahui bekerja menjual lechon, yaitu babi panggang khas Filipina. Beberapa warga juga mengatakan kalau dia sering menggunakan obat-obatan terlarang.
Ketika dihadapkan dengan hasil penyelidikan polisi, Welgi tidak melakukan perlawanan. Dalam pemeriksaan itu, dia akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengaku kalau dia telah melakukan tindakan tak senonoh kepada Maris sebelum akhirnya mengeksekusi dengan cara yang sangat keji. Akhirnya beberapa waktu kemudian, tim forensik merilis hasil otopsi korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau memang telah terjadi tindakan tak senonoh terhadap korban. Selain itu, DNA pelaku juga ditemukan pada kuku korban yang diduga berasal dari perlawanan korban saat berusaha melindungi dirinya. Sementara penyebab kematian Maris dinyatakan akibat benturan keras pada bagian kepala yang menyebabkan luka yang sangat fatal. Dari segala bukti itu, polisi akhirnya menahan Welgi dan dia langsung didakwa dengan pasal tindakan asusila yang berujung pada pengeksekusian dalam hukum Filipina. Dakwaan tersebut memungkinkan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sampai saat ini persidangannya masih berlanjut karena kasusnya masih sangat baru. Khususnya pertanyaan itu mengenai tanggung jawab pengelola tempat wisata dalam memastikan keamanan para pengunjung. Banyak orang mulai menyoroti apakah jumlah petugas keamanan di resort tersebut sudah cukup serta sistem pengawasan yang tersedia benar-benar berjalan dengan efektif. Pihak manajemen sendiri telah menyampaikan pernyataan resmi kalau mereka bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan. Namun demikian, hal itu belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik. Di media sosial banyak orang menyampaikan dukungan serta tuntutan agar keadilan benar-benar ditegakkan. Foto dan ucapan bela sungkawa untuk korban terus dibagikan oleh warganet sebagai bentuk empati kepada korban. Meski demikian, di balik perhatian publik itu, ada luka mendalam yang harus ditanggung oleh keluarga korban yang kini harus menerima kenyataan pahit bahwa orang yang mereka cintai tidak akan pernah kembali lagi. Dan yang paling berat bagi putri korban sendiri, yang mana putrinya itu harus tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Sementara orang tua korban dan saudara-saudaranya yang lain juga harus belajar menerima kehilangan yang datang tiba-tiba dan begitu tragis. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, oleh siapa saja. Karena itu penting bagi setiap orang untuk tetap waspada terhadap situasi yang ada di sekitar. Begitu juga dengan para pemilik tempat umum, perlu memastikan sistem keamanan yang benar-benar memadai. Namun di balik itu, yang terpenting setiap orang merasa bertanggung jawab untuk saling menjaga, karena setiap manusia berhak hidup dengan rasa aman. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.